Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali nih bersama Bu Ziza pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dalam pembelajaran Masik Matematika Asik. Materi kita hari ini masih membahas seputar bilangan bulat. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, tidak lengkap rasanya jika tidak dilengkapi dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat juga. Namun, sebelum itu, yuk kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Oke, teman-teman sudah membaca doa sebelum belajar bersama Bu Ziza. Pertama-tama, Bu Ziza harapkan teman-teman bisa menjadi orang yang kind and positif. Teman-teman harus berpikiran positif dulu nih sebelum belajar. Pastikan teman-teman tidak membatasi diri. Pasti sulit nih matematika, saya nggak bisa. Jangan seperti itu ya teman-teman. Pastikan teman-teman memiliki pemikiran positif supaya bisa menuntut ilmu hari ini dan hari-hari lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sepakati dulu yuk kesepakatan kita hari ini. Yang pertama, niatkan belajar karena Allah, bukan karena diingatkan oleh ayah atau bunda, tapi benar-benar diniatkan karena Allah, supaya proses belajar teman-teman dalam menuntut ilmu ini bernilai ibadah atau pahala. Yang kedua, maksimalkan usaha. Nah, usaha yang seperti apa ya? Salah satunya dengan menyimak video pembelajaran yang Bu Ziza berikan ini dari awal hingga akhir. Yang ketiga, bersyukur. Tetap bersyukur ya teman-teman. Seberapa banyak pemahaman yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau belum paham, ya alhamdulillah juga. Berarti kita perlu lebih giat belajar lagi. Nah, mari kita menikmati secangkir ilmu bersama-sama ya teman-teman. Ini skema kegiatan kita hari ini. Ada 4 kegiatan. Yang pertama, pembukaan dan kesepakatan. Sudah berlangsung ya tadi. Yang kedua, analogi pembelajaran. Yang ketiga, pembahasan tanda operasi hitung untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu analogi pembelajaran. Bu Ziza sudah menyediakan nih 3 kelompok kata. Nanti bersama-sama kita tentukan kelompok kata tersebut termasuk kata bermakna bilangan positif atau negatif ya. Siap? Oke, kelompok kata yang pertama. Ada kata melaksanakan dan meninggalkan. Kira-kira mana nih yang termasuk kata bermakna bilangan positif dan negatif? Benar sekali, melaksanakan itu termasuk kata bermakna bilangan positif dan meninggalkan termasuk kata bermakna bilangan negatif. Oke, kita lanjut pada kelompok kata selanjutnya. Ada perintah dan larangan. Nah, pertanyaannya masih sama ya. Jawabannya adalah oke, barakallah teman-teman. Perintah itu termasuk kata bermakna bilangan positif. Sedangkan larangan termasuk kata bermakna bilangan negatif. Oke, kita lanjut pada kelompok kata selanjutnya. Ada kata beriman dan kata tidak beriman. Nah, menurut teman-teman mana nih yang termasuk kata bermakna bilangan positif dan negatifnya? Oke, benar barakallah, beriman termasuk kata bermakna bilangan positif dan tidak beriman termasuk kata bermakna bilangan negatif. Oke, barakallah ya teman-teman. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk memahami tentang konsep perkalian dan pembagian. Bu Ziza ulangi kembali ya.
Melaksanakan perintah dan beriman itu termasuk ke dalam kelompok kata bermakna bilangan positif. Diingat ya. Sedangkan untuk meninggalkan larangan dan tidak beriman itu termasuk ke dalam kelompok kata bermakna bilangan negatif. Nah, selanjutnya Bu Ziza mempunyai pernyataan yang berkaitan dengan analogi tanda operasi hitung pada perkalian dan pembagian. Oke, siap-siap pernyataan yang pertama. Seseorang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia beriman. Nah, kita analogikan sama-sama ya. Melaksanakan termasuk kata bermakna bilangan positif. Diperintahkan, perintah termasuk kata bermakna bilangan positif juga. Jadi, melaksanakan apa yang diperintahkan termasuk orang yang beriman. Beriman termasuk kata bermakna bilangan positif. Jadi, jika bilangan positif dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif juga, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kita lanjut pada pernyataan yang kedua. Oke, seseorang yang melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia tidak beriman. Ya, kita analogikan. Melaksanakan itu kata bermakna bilangan positif. Dilarang, larangan, termasuk kata bermakna bilangan negatif. Kalau tidak beriman bagaimana? Kata bermakna bilangan negatif juga. Jadi, jika bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, selanjutnya. Seseorang yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia tidak beriman. Meninggalkan tadi termasuk kata bermakna bilangan negatif. Diperintahkan, perintah, termasuk kata bermakna bilangan positif. Hasilnya, meninggalkan yang apa yang diperintahkan, hasilnya tidak beriman. Tidak beriman itu termasuk kata bermakna bilangan negatif. Jadi, jika bilangan negatif dikalikan atau dibagikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, kita lanjut pada pernyataan yang terakhir. Seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia beriman. Nah, kita analogikan. Meninggalkan termasuk kata bermakna negatif. Dilarang, larangan, termasuk kata bermakna bilangan negatif juga. Meninggalkan larangan termasuk orang yang beriman. Berarti beriman termasuk kata bermakna bilangan positif. Jadi, jika bilangan negatif dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif juga, maka hasilnya adalah positif. Oke, mari kita coba gunakan analogi tadi dalam contoh berikut ya. Nah, di sini ada bilangan 8 dikali 5. Nah, teman-teman harus pahami dulu nih teori analogi yang tadi. Kemudian, analisa bentuk bilangan bulatnya. Seperti bilangan 8 termasuk bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan 5 juga termasuk bilangan bulat positif. Kemudian, lengkapi teori analogi dengan penguasaan operasi hitung. Nah, analogi yang tepat untuk perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, maka beriman. Kemudian, sajikan dalam kalimat matematikanya. Maka, 8 dikali 5 sama dengan 40. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya bilangan positif juga. Seperti itu ya. Oke, kita beralih pada contoh selanjutnya. Ada bilangan negatif 7 dikali 4. Analoginya, meninggalkan apa yang diperintahkan. Meninggalkan apa yang diperintahkan berarti beriman atau tidak beriman?
Oke, benar ya teman-teman. Tidak beriman. Jadi dituliskan negatif 7 dikali 4 sama dengan negatif 28. Oke, contoh selanjutnya. 6 dikali negatif 3. Analoginya, melaksanakan apa yang dilarang. Oke, melaksanakan apa yang dilarang. Jadi, orang tersebut beriman atau tidak beriman? Oke, barakallah, benar sekali, tidak beriman. Jadi, jika dituliskan 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Oke, contoh selanjutnya. Negatif 8 dikali negatif 7. Analoginya, meninggalkan apa yang dilarang. Oke, kira-kira beriman atau tidak beriman? Benar sekali, beriman. Negatif 8 dikali negatif 7 sama dengan 56. Hasilnya positif. Oke? Selanjutnya, contoh selanjutnya, tanda operasi hitungnya adalah pembagian. 8 dibagi negatif 2. Analoginya, melaksanakan apa yang dilarang. Beriman atau tidak beriman? Benar sekali, tidak beriman. Berarti hasilnya negatif ya teman-teman. 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Contoh selanjutnya, ada negatif 6 dibagi negatif 3. Analoginya, melaksanakan apa yang dilarang. Hasilnya adalah positif, yaitu beriman. Negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan positif 2. Konsentrasi, mari konsentrasi. Oke, untuk selanjutnya, Bu Ziza akan menaikkan level contohnya nih. Oke, siap-siap ya teman-teman. Namun sebelum itu, silakan ikuti aturannya. Oke, aturannya adalah gunakan tabel di samping untuk mendapatkan bilangan. Kemudian, pastikan diingat bahwa tanda operasinya adalah perkalian. Setelah itu, lakukan perhitungan sesuai dengan analogi dan tanda operasinya. Oke, siap? Oke, huruf yang pertama adalah S dan A, sa. Bilangannya apa saja? Negatif 8 dikali 7. Analoginya seperti apa? Meninggalkan apa yang diperintahkan. Berarti hasilnya adalah tidak beriman. Jika dituliskan negatif 8 dikali 7 sama dengan negatif 56. Oke, kita lanjut pada contoh selanjutnya. Y dan A, ya. Bilangannya apa saja? 11 dikali 7. Jadi jika dianalogikan, melaksanakan apa yang diperintahkan, maka orang tersebut beriman. Berarti hasilnya adalah positif 77. Oke, contoh selanjutnya. Ada huruf D, I, A menjadi kata dia. Oke, bilangannya apa saja? Negatif 3 dikali negatif 2 dikali 7. Nah, kita analogikan satu persatu ya teman-teman. Oke, negatif 3 berarti meninggalkan negatif 2 larangan. Meninggalkan larangan berarti ia beriman. Beriman berarti positif. Kemudian dikalikan dengan positif 7. Positif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah positif juga. Berarti di sini jika dituliskan negatif 3 dikali negatif 2 dikali 7 sama dengan positif 42. Oke, contoh selanjutnya masih tanda operasinya perkalian ya. Oke, ada huruf K dan I. Ki. Bilangannya apa saja? Ada bilangan 0 dikali negatif 2. Analoginya, melaksanakan apa yang dilarang. Berarti ia tidak beriman. Namun, untuk semua bilangan yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya adalah
0. Seperti itu ya teman-teman. Diingat, untuk 0 itu adalah bilangan netral, jadi tidak ada yang namanya negatif 0. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada huruf T dan A. Ta. Bilangannya apa saja? Ada negatif 7 dikali 7. Hasilnya adalah, jika kita analogikan, meninggalkan apa yang diperintah. Berarti hasilnya adalah tidak beriman, yaitu negatif 49. Oke, selanjutnya untuk tantang selanjutnya, aturannya sedikit berubah nih. Tanda operasinya diganti dengan tanda operasi pembagian. Oke, siap? Kata yang disediakan adalah huruf A. Hurufnya adalah K dan A. K. Bilangannya apa saja? Ada 24 dibagi 2. Analoginya, melaksanakan apa yang diperintahkan, maka ia beriman. Berarti bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya positif juga. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selanjutnya ada huruf M dan U. Mu. Bilangannya apa saja? Ada 20 dibagi 5. Sama seperti di atas ya analoginya, berarti hasilnya juga positif, yaitu 4. Oke, selanjutnya ada huruf K dan E. Bilangannya apa saja? 24 dibagi negatif 4. Jadi analoginya adalah melaksanakan apa yang dilarang, maka hasilnya ia tidak beriman. Jadi 24 dibagi negatif 4 adalah negatif 6. Oke, yang selanjutnya ada huruf R, E, dan N. Ren. Bilangannya apa saja? Ada bilangan 16 dibagi negatif 4 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah positif 2. Loh, dari mana Bu? Kok hasilnya positif? Oke, sekali lagi kita analogikan ya teman-teman. 16 berarti dia melaksanakan, positif. Kemudian negatif 4 melaksanakan apa yang dilarang, berarti ia tidak beriman. Negatif, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif 2, berarti hasilnya positif. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, kita cukupi belajar kita hari ini. Berikut ada pesan nih dari Rasulullah buat teman-teman, namun juga untuk seluruh umat, yaitu ikatlah ilmu dengan menulisnya, ikatlah ilmu dengan mengamalkannya. Oke, barakallah teman-teman, jazakumullah khair atas waktunya hari ini untuk menyimak video pembelajaran dari Bu Ziza. Oke, kita lanjutkan pada materi tentang bilangan bulat pada pembelajaran selanjutnya. Bu Ziza harapkan jika teman-teman merasa ada bagian yang belum dipahami, silakan ditanyakan atau mengulas kembali penjelasan yang Bu Ziza sampaikan sebelumnya. Oke, kemudian silakan jangan lupa langsung mengerjakan penugasan pada live worksheet yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru nanti. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga teman-teman dapat menikmati secangkir ilmu bersama Bu Ziza hari ini. Oke, Bu Ziza tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.